Namaku Putra. Aku baru saja lulus SMA dan sedang menikmati masa libur sebelum masuk ke perkuliahan. Sore itu, aku diajak ibuku untuk ikut acara reuni bersama teman-teman SMA-nya. Meskipun aku tidak begitu tertarik, tapi akhirnya aku terima ajakan ibu. Kupikir daripada aku hanya berdiam di rumah, lebih baik aku menemani ibuku ke acara reuninya itu. Aku pun menawarkan diri untuk mengantar ibu. Menjelang maghrib, aku dan ibu terlebih dulu mampir ke salah satu rumah temannya. Saat itu aku yang menyetir, karena kami membawa mobil. Jadi teman ibuku ikut menebeng untuk sampai ke tempat tujuan. Setelah itu, melanjutkan perjalanan menuju sebuah tempat makan. Konsepnya sih family restaurant. Di perjalanan, aku hanya diam saja sambil mendengarkan obrolan ibuku dan temannya itu. Jalanan juga saat itu tidak terlalu ramai, karena aku lihat mungkin masih masa-masa libur. Jadi beberapa orang banyak yang lebih memilih aktivitas di rumah. Karena jalanannya cukup kosong, aku sedikit menancap gas. Sampai tiba-tiba astagfirullahaladzim, melintas di depanku seorang perempuan yang menyeberang. Sangat tiba-tiba, aku kontan membuka jendela. Ingin rasanya mengumpat dan berteriak. Namun saat itu ada ibu dan teman ibu. Aku coba menahan diri, takutnya tidak sopan. Aku perhatikan perempuan itu. Perempuan yang menyeberang itu menggunakan celana jeans, lalu jaket berwarna hitam, dengan rambut sepunggung. Dia berlari seakan tanpa merasa bersalah dan menjauh dariku. Ibu menepuk pundakku dan bertanya, "Kenapa?" Aku pun menjawab, "Ya, gak ada apa-apa bu. Tadi ada yang nyebrang, gak lihat-lihat, hampir aja ketabrak. Maaf ya bu, tante." Begitu kataku. Ibu hanya mengingatkanku untuk berhati-hati dan melamun. Aku pun mengangguk dan melanjutkan perjalanan. Setelah itu mereka lanjut ngobrol. Aku pun mencuri dengar mereka membicarakan tentang sebuah kecelakaan tunggal
yang terjadi kemarin di malam hari. Mereka membahas itu karena kebetulan saat itu kami melintasi jalanan tempat terjadinya kecelakaan. Kulihat juga ada pohon yang rusak serta trotoar jalan yang juga rusak seperti bekas tabrakan. Bahkan mereka menyangkut pautkan kecelakaan itu dengan mitos-mitos tentang arwah penasaran. Katanya di jalan itu sering sekali kecelakaan sampai memakan korban. Katanya pasti banyak setan. Dada aja. Meskipun seru aku mendengarkannya, namun aku memutuskan untuk tidak terlibat obrolan itu. Sekitar jam 8 malam, akhirnya kami tiba di tempat reuni ibu. Di sebuah restoran yang menurutku tempatnya cukup unik. Terletak di tengah hutan yang cukup rindang dengan pepohonan. Dan hawa sejuk namun cenderung dingin yang membuatku bergidik kadang-kadang. Nampak sebuah ruangan yang didekorasi untuk acara reuni itu. Dengan konsep serba merah, hiasan-hiasan yang nampak selaras dengan elemen kayu yang dominan di tempat itu. Udara Bandung yang akhir-akhir ini sangat dingin membuatku beser, ingin buang air kecil. Bu, aku toilet dulu ya. Begitu kataku. Toilet di tempat ini ternyata cukup jauh. Ada di belakang bangunan ini. Dan beberapa ruangan di restoran ini pun ada yang masih dalam pembangunan. Entahlah.